Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam sehat untuk seluruh pemirsa Go Healthy. Dan di awal perjumpaan kita, kami ingin mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 itu sangat penting untuk kita masuk ke endemi, bukan lagi hidup dalam penderitaan di tengah pandemi ini. Kami juga sebelum melakukan syuting ini, sudah melakukan tes usap antigen. Hasilnya, kami semua bebas dari SARS-CoV-19. Tapi hari ini ada yang menarik sekali, karena tentunya ini banyak sekali orang yang tahu kalau makan yang manis-manis itu bisa membuat gula darah menjadi tinggi. Nah, sesuai judul hari ini, gula darah sulit terkendali, komplikasi menanti. Hati-hati. Urusan gula darah, saya nggak mau masuk ke sana. Karena apa? Mencicipi yang manis-manis itu nikmat tiada tara dan sulit nggak bisa berhenti. Tapi aku nggak mau ada komplikasinya. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Tapi nanti tanya aja sama Mbak Lula ya, karena Mbak Lula ada di sini. Mbak Lula. Selamat datang Mbak Lula. Hai. Salam sehat. Makasih udah gabung lagi Mbak Lula. Dan salah satu narasumber kami yang juga penuh dengan semangat, Bu Ella. Ya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, Sehat. alhamdulillah. Senang sekali Bu Ella datang ke sini, hadir di sini, mau berbagi cerita juga ya sama kita dan juga pemirsa ya. Insya Allah. Apa yang paling Ibu sukai dari yang manis-manis? Kalau minuman soft drink, saya suka. Sukanya segimana suka dan berapa lama menyukainya? Dulu sih waktu sebelum kena tuh sampai terjadinya kena, saya tidak tahu tuh. Pokoknya seneng banget. Kena apa sih Bu? Saya jadi kena diabetes begini. Oke. diabetes. Jadi diawali karena Ibu memang suka minum yang manis-manis, contohnya soft drink. Sesering apa Bu minumnya? Sering banget. Tiap hari? Iya, tiap hari. Sehari 1 botol? Atau Lebih. Hah? Bisa lebih. Selain itu tiap hari cuma mengkonsumsi itu aja atau ada minuman lain juga yang Ya ada juga manis-manis sih yang- kayak kopi-kopi saset-saset gitu. Nggak heran dia sebenarnya Mbak Lula ya, kalau gula darahnya tinggi. Kopi-kopi saset itu kan biasanya udah sekalian ada gulanya ya. Ada kopi-kopi yang barangkali gulanya dilepas aja, per sasetnya bisa 135. Tapi kalau pakai gulanya biasanya angkanya di 250 kalori ke atas. Kalau minumnya 1, kalau minumnya 10 kali misalkan ya dikalikan 10 aja bisa. Iya, Kebayang ya berapa banyak tuh 3.000. 2.500 sendiri. Nah. Jadi kadang-kadang kita minum kopi kok kita kenyang ya? Iya, orang gulanya banyak gitu. Ya. Sebetulnya makan nasi itu kadang-kadang lebih sedikit kalorinya daripada minum kopi-kopian, apalagi Ya. kopi kekinian. Bu Ella, Ibu bilang tadi kena diabetes. Taunya kapan dan kok bisa tahu kena diabetes? Saya taunya waktu saya pergi naik kapal itu waktu ke Lampung, terus lemes gitu. Nah nggak taunya dicek sama keponakan saya sendiri, kena lah 500. Apa yang 500? Gula darahnya. Gula darahnya. Tinggi sekali ya gula darah Iya, 500 sampai ini. kaget Nah, loh. gula darah 500 ini sebelumnya nggak pernah ngecek juga. Belum. Jadi Bu Ella baru taunya itu pas di Lampung itu. Iya, Kaget nggak Bu Ella? kaget. Bu Ella, jadi sebetulnya waktu ketahuan Bu Ella tuh kena diabetes tuh kapan Bu? Pengen tahu nih sampai sekarang seberapa jauh Ya, jadinya? tentang waktunya. Bangsa 12 tahunan. Oh 12 tahunan. Nah sekarang nih gula darahnya Bu Ella berapa? Ya itu dia terakhir 300. Jadi gini Bu Ella, sebetulnya apa sih yang kita takutkan dari gula darah yang tinggi gitu ya? Kan kadang-kadang gini, gula darah 300 tuh ya, buat pemirsa di rumah juga nih, nggak apa-apa kok, masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa kesini, masih bisa kerja malah. Tidak kemudian menghambat aktivitas kita. Betul, tapi gula darah yang tinggi itu menyebabkan banyak organ lain bisa rusak. Itu yang namanya kemudian komplikasi dari diabetes. Nih Bu Ella ya, ini bukan nakutin, tapi menceritakan Bu Ella yang namanya komplikasi diabetes, makanya disebutkan ibu dari segala macam penyakit. Dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kepala bisa kejadian yang namanya stroke. Itu gampang banget, penyumbatan pembuluh darah di otak. Stroke. Kalau penyumbatannya di jantung, jadinya serangan jantung. Kalau di mata jadi katarak. Kemudian turun lagi nih ke bawah, ada yang namanya ginjal kita bisa bermasalah juga. Terus sampai di ujung kaki gitu ya, bisa kemudian pasti sering dengar ya orang yang sama harus diamputasi karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Betul. Diabetesnya basah, padahal nggak ada yang basah, nggak ada yang kering. Pokoknya kalau gula lagi tinggi, susah dia kemudian akan kering si luka itu. Jadi kenapa yang namanya orang kena diabetes, kita jagain gulanya jangan sampai tinggi supaya nggak ada komplikasi. Nah sekarang PR-nya Bu Ella nih satu, nggak boleh 300 lagi. Pulang dari sini mah udah dipikirin pokoknya harus masuk ke dalam yang normal. Itu Harus berubah ya. Normalnya adalah kalau kita dalam keadaan puasa, harusnya dia tuh nggak sampai 100. 100 tuh udah jadi di bawah 100 kalau kita puasa. Ada kemudian yang namanya adalah kita mesti makan dulu, nanti 2 jam setelah makan, mestinya
Dicek ada lagi. angkanya lagi tuh di sana. 140-an begitu. Pokoknya ada angka 140, 200. Memang ada cerita lain, misalkan umur itu menentukan juga. Karena itu tiap orang harus periksa untuk tahu obat yang mana yang paling pas untuk dia. Mbak Lula, untuk orang seperti Bu Ella dengan rekor pernah 500 gula darahnya, lalu sekarang turun ke 300, kan banyak orang bilangnya itu kan prestasi, Udah dari 500 ke turun 300 gitu, iya. Tapi Mbak Lula bilang belum loh, tetap harus di bawah 100. Nah rata-rata kalau orang dengan riwayat kayak Bu Ella mesti turunin di bawah 100 kah? Jadi kalau puasa tetap hitungan yang benar adalah tetap aja harus di bawah 100 dong. Kalau hitungan yang benar seperti itu. Bisa nggak? Bisa, bukan tidak bisa. Kan Oke. gini, bisa di bawah 100 dengan pertolongan obat. Iya. Jadi gini, kalau ditanya kalau mengurangi gula darah pertama kali adalah pola hidup dulu. Jadi yang kita ubah pertama adalah pola hidup kita ubah. Kemudian harus minum obat, ya minum obat. Kalau memang ternyata pola hidup diubah, gula darahnya masih belum pas nih, Benar. belum sesuai dengan target kita. Kalau dua-duanya sudah dijalankan, tambahkan satu lagi, Coki. Dalam keadaan teknologi yang sudah maju ini, ada yang namanya teknologi laser yang bisa membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah, nanti ada yang menarik juga selain bagaimana merubah pola hidup dan juga ada teknologi laser ternyata yang bisa menjadi solusinya ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Iya, tapi sebelumnya kami ingin ingatkan kembali bahwa di acara Go Healthy kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk sadar diri, memeriksakan kesehatan Anda secara rutin dimulai dari sekarang. Kalau ada alasan mahal, ada kerjasama Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan kami akan berikan kode voucher di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, narasumber kami adalah Ibu Ella. Ibu Ella pernah punya gula darah sampai 500. Kalau kita menyinggung dari gula darah ibu yang sempat 500, kemudian turun 300, harusnya udah turun dong, udah oke. Tapi ternyata Mbak Lula bilang, ya tetap kalau mau dari 300 pun, dari 500 pun, turunnya ya harus tetap ke batas standarnya dong, di bawah 100 gitu ya. Usaha-usaha yang perlu dilakukan harus ekstra. Nah, tadi ada yang menarik adalah mengenai teknologi laser. Bisa Iya. jelasin, Mbak Lula? Silakan. Jadi sebetulnya kalau bicara harus di bawah 100 tuh kalau pas puasa ya, Iya. karena ada cerita lain nih. Kalau betul. angka yang namanya angka gula darah tuh macam-macam, termasuk ada lagi nanti pemeriksaan HbA1c, lain lagi itu ceritanya. Intinya sekarang apa yang harus dikerjakan sama Bu Ella? Ini buat teman-teman semua juga di rumah nih yang punya sama yang namanya diabetes, baru mesra-mesraan sama diabetes. Yang pertama adalah pola hidup langsung diubah. Yang kedua adalah ikutin dokter. Dokter bilang suruh minum obat yang rajin. Kemudian tambahannya lagi adalah supaya kemudian obat bisa bekerja secara optimal, kita bisa mengejar tuh yang namanya gula darah yang targetnya kita, tambahkan dengan teknologi laser. Teknologi laser itu bisa apa sih? Jadi tubuh kita ini ada yang namanya mekanisme, di mana kalau gula darah masuk itu kan bagus sebetulnya, dia bisa jadi bahan buat bikin energi, buat bikin tenaga. Teknologi laser bisa membuat mitokondria bekerja dengan lebih optimal, dia akan membakar lebih banyak gula, lebih banyak lemak atau kolesterol, supaya mendapatkan tenaga yang baik. Mbak Lula, waktu tadi beliau cerita di segmen sebelumnya, ketika gula darah 500, hanya terasa lemas-lemas, akhirnya beliau tetap melanjutkan aktivitas. Sebenarnya itu sangat berbahaya ya? Berbahaya. Jadi sering banget kita kecolongan yang namanya dengan diabetes ini. Gula darahnya tinggi kita nggak kerasa. Kadang-kadang biasanya datang ke dokter itu karena komplikasi. Jadi karena serangan jantung pas dilihat lebih jauhnya lagi, oh karena diabetes begitu. Jadi waktu kita ketahuan kita kena yang namanya penyakit diabetes, sebetulnya kita sudah sakit nggak tahu nih berapa lama. Waktu Bu Ella ketahuan 12 tahun yang lalu, sakitnya bukan 12 tahun, jangan-jangan sudah 15 tahun. Bu, maaf Bu, waktu gula darahnya 500, berat badan Ibu saat itu berapa? Di bawah 90. Ah, di bawah 90? Nah sekarang Ibu berapa nih? 60 ada apa enggak tahu. Tuh, salah satu tanda orang yang kena diabetes itu turun berat badannya gitu ya, tapi padahal nggak pakai diet. Orangnya kadang-kadang, udah lumayan lo udah turun. Padahal karena gula darahnya tinggi, nggak masuk ke dalam jaringan. Makanya dia makin kurus, tapi gula darahnya tetap tinggi. Jadi nggak bagus sebetulnya. Tapi Ibu takut nggak sih gula darahnya tinggi, apalagi 300 berarti rentan juga terkena komplikasi. Ada penyakit-penyakit lain loh Bu yang bisa Ibu dapatkan. Ibu takut nggak kayak gitu? Ya ada lah rasa takut. Cuman selama ini nih aku juga kepengen nih. Belum bener-bener kepengen cek lah gitu. Kan selama ini nggak pernah ngecek yang namanya ngecek semuanya gitu. Iya. Belum pernah? Belum. Cuman buat keluhan-keluhan nggak ada. Karena nggak ada keluhan jadi nggak mau ngecek gitu? Iya.
Mungkin ya. Selalu jadi begitu ya, mau ke dokter itu dalam keadaan kalau kerasa nggak enak gitu. Kalau rasanya enak-enak aja ngapain ke dokter? Padahal harusnya dibalik, ke dokter itu supaya kita jangan sampai sakit. Jadi datangnya itu apalagi kalau medical check up dalam keadaan sehat sebetulnya. Waktu gula darahnya 300 sebetulnya nih kita bawa bom nih Bu Ella. Kenapa sih gula darah 300 itu gulanya di dalam darah bikin darah kita kental. Kalau darah kita kental itu apa sih yang kita takutkan? Ada penyumbatan di pembuluh darah kita. Kalau sumbatannya di otak jadinya stroke. Kalau sumbatannya di jantung jadinya serangan jantung. Ini sebetulnya yang namanya pembuluh darah. Kalau baru lahir mah cakep Bu Ella. Tapi waktu kita dengan pola hidup yang tidak terlalu sehat, kita nanti punya bisul, apalagi yang kolesterolnya banyak gitu ya, tinggi kolesterolnya. Sekarang kalau punya gula darah plus kolesterol yang tinggi, itu dua maut banget. Kenapa? Gula darah yang tinggi tadi akan merusak dinding pembuluh darah yang ini, akan rusak. Jadi si kolesterol itu bukan nempel, kolesterolnya masuk ke dalam si dinding pembuluh darah dan dia akan bikin bisul. Kalau kemudian bisulnya makin lama, makin besar, dia bisa pecah di situ, menutup pembuluh darah ini, langsung mampet di sini, atau barangkali jadi gumpalan dibawa ke dalam pembuluh darah lain yang lebih kecil, dia akan tersumbat di sana. Sebetulnya dalam tubuh kita ada mekanisme yang kalau darah kita makin kental, sampai terjadi gumpalan, tubuh kita tuh mengeluarkan nih yang namanya fibrinolisis. Si gumpalan itu diuraikan. Kalau ada yang mau nempel-nempel, mau jadi gumpalan, dijaga sama yang namanya penghambatan agregasi trombosit. Tapi masalahnya mekanisme ini kadang-kadang jalannya nggak bagus. Kenapa? Tadi pola hidup yang berantakan tadi. Ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser akan mengoptimalkan kembali fungsi tubuh yang tadi. Yang tadi fibrinolisis sama penghambatan agregasi trombosit. Hasilnya darah kita lancar, nggak ada penyumbatan. Jadi sifatnya membantu ya Mbak Lula ya, menolong dan tidak meninggalkan kebiasaan baik yang sudah secara medis ditentukan. Misalnya ibu minum obat, ya nggak boleh ditinggalin obatnya. Pola hidup udah pasti nggak bisa dibantah Bu, karena kalau kita tetap bandel, ya gini-gini aja keadaannya ya Mbak ya. Nggak selesai dong jadinya. Ibu memang tidak ada keluhan-keluhan yang lainnya lagi ya Bu ya, mendingan ya medical check up, betul ya Coki ya? Mumpung kami kerjasama Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, kami akan berikan voucher diskon untuk Anda lakukan medical check up. Vouchernya akan dimunculkan di akhir acara. Dan tadi Mbak Lula sudah menjelaskan mengenai teknologi laser, tapi yang ini nih, ini lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Jadi langsung saja, nanti akan ada Coki dan juga Mas Panji untuk menerangkan kepada Anda mengenai teknologi laser. Ternyata menjaga gaya hidup itu nggak gampang Mas. Udah berusaha untuk maksimal, ada aja celahnya, ada aja susahnya. Mesti pakai teknologi kayaknya. Nah itu dia, karena kesehatan ini perlu diusahakan. Dan kita juga bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan tubuh kita. Untuk bisa merasakan manfaat teknologi laser, sekarang semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Ini penggunaannya pemirsa ya, saya sendiri pakai. Nggak ribet, sambil nyetir, sambil baca buku, sambil kerja bahkan. Betul sekali, kita bisa menggunakannya sambil beraktivitas dan cukup digunakan 2 kali saja dalam satu hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Apalagi di dokter laser ini kan menggunakan 10 mata laser. Plus ada tambahan 2 mata laser di intranasal untuk digunakan di rongga hidung, serta kombinasi dari 3 warna cahaya. Ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Dan kombinasi dari seluruh teknologi ini akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Coba tolong digarisbawahi, low level laser berarti laser ini aman untuk tubuh kita. Tentu saja, dan Anda untuk mendapatkannya juga sangat mudah. Cukup hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, serta kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Masih bersama dengan kami di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Dan kita masih membicarakan atau membahas mengenai gula darah, ya kan? Nah, katanya kalau misalnya orang yang gula darahnya tinggi, itu darahnya kental. Mbak Lula, ini kondisi darah itu seperti apa sih orang yang gula darahnya tinggi dan juga normal? Oke, langsung aja aku peragakan ya, supaya kebayang seperti apa sebetulnya. Kalau kita sampai kemudian gula darah kita tinggi, tuh apa yang kejadian di dalam darah kita. Bu Ella tadi kan saya udah cerita sedikit nih pakai peragaan yang ini. Nah, sekarang nih saya mau kasih lihat sama Bu Ella buat
buat pemirsa di rumah, saya punya 2 tabung ya. Satu nih isinya air biasa, satu lagi isinya air gula. Biar kebayang ceritanya nih darah kita. Nah, lihat ya kalau ke air. Coba kita lihat kalau ke air gula. Ngambang nih ya. Bukan cuma ngambang, kita lihat lagi ya sekarang. Ini saya masukkan. Diaduk. Nah, kita lihat ya, kalau yang ini yang tabungnya isi air, bersih, rapih, nggak ada masalah ya. Nggak ada yang nempel juga nih di stick saya. Kalau yang ini lihat semuanya nempel di sini dan kemudian nggak nyatu sama yang namanya air gula. Air gula. Ini kalau darahnya Bu Ella masih tinggi terus gulanya, permasalahannya jadi di sini. Akhirnya jadi komplikasi di organ tubuh yang lain. Jelas sekali, terima kasih buat apa yang barusan dipaparkan sama Mbak Lula. Ngeri kan Bu kalau ngelihat yang kayak gitu Bu Ella? Ngeri lah. Tapi Ibu ada keluhan lain nggak selain gula darah? Apakah tekanan darah Ibu juga di atas normal? Tekanan darahnya normal. Biasanya kan Mbak Lula temenan ya? Iya. Diabetes sama... Biasanya Suka ada ngikutin gitu loh. bisa Ya, dapat suka ada yang kayak combo ya kembar gitu. biasanya. Udah kemudian gulanya tinggi, kolesterolnya lumayan gitu ya. Tahu-tahu punya hipertensi juga. Nggak asik yang pasti. Nggak asik. Tapi sebetulnya teknologi laser itu bisa membantu juga untuk hipertensi. Teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan nitric oxide dengan jumlah yang lebih banyak. Si zat ini akan membuat pembuluh darah kita jadi lentur, kemudian jadi melebar, dia dilatasi. Nah, ini akan menyebabkan tensi kita turun. Jadi orang-orang yang hipertensi ini bagus sekali nih kemudian dengan teknologi laser dia bisa membantu menurunkan tensi. Ya Mbak Lula, aku mau nanya nih. Aku sekarang ini kan kadang-kadang aku nih suka nyuri-nyuri minum-minum masih kayak gitu. Gimana nih kalau aku dikasih tahu sama Mbak Lula, dinasihatin gimana supaya tuh aku jangan nyuri-nyuri lagi untuk minum-minum soft drink gitu. Saya tuh selalu mengatakan begini, teman-teman semua gitu ya, pemirsa di rumah juga kan pasti pengen umur panjang, pasti pengen kan. Pengen Nah, dong. tapi umur panjang dalam keadaan sakit nggak ada bagus-bagusnya sebetulnya. Umur panjang tapi dalam keadaan sehat. Gimana jaganya? Dengan pola hidup sehat. Sekarang mesti pakai niat nih sebetulnya Bu Ella. Bu Ella yang mesti punya niat sendiri, walaupun uang ada, nggak usah beli soft drink kebanyakan. Komplikasi tuh udah nungguin di ujung jalan. Jangan sampai Bu Ella kebagian komplikasi. Mbak Lula kan Ibu Ella ini gula darahnya masih 300. Cukup tinggi ya, usia sekarang 58 tahun, berarti sudah memasuki masa menopause ya Bu ya? Iya. Ini cukup beresiko tinggi nggak kalau diabetesnya itu tidak segera diatasi? Kalau sudah menopause itu seorang perempuan ya, estrogennya tuh sudah turun sebetulnya. Tadinya ada estrogen yang bantuin kita. Bantuin apa sih? Paling sedikit dia akan bantuin mengenai kolesterol. Kolesterolnya dijaga sebetulnya. Makanya yang masih muda nih, yang belum menopause, kolesterol biasanya suka bagus. Walaupun LDL tinggi tapi HDL-nya juga tinggi. Kita udah nggak punya estrogen yang bantu kita. Berarti makin nempel nih sama komplikasi dari diabetes. Yang namanya stroke, yang namanya serangan jantung di sana. Jadi buat Bu Ella, apalagi umur makin banyak, harusnya makin sehat. Supaya nanti umurnya panjang tapi tetap sehat tentunya. Ya. Bu Ella juga mesti diceritain nih sama masyarakat yang Ibu nggak kenal. Tambahin motivasi. Tambahin motivasi lah ini buat Bu Ella. Tapi masyarakat ini punya masalah yang kurang lebih sama dengan Bu Ella. Dan mereka punya cerita bagaimana teknologi laser menolong kualitas hidup dan kesehatan mereka. Yuk kita simak. Saya penderita diabetes, saya sempat 300 glukosa darah saya. Sebelumnya saya mempunyai keluhan yaitu mata saya buram, mudah haus, dan mengantuk. Setelah saya memakai teknologi laser, berangsur pulih dan mencapai angka paling tingginya itu kadang 110-an. Gejala-gejala yang saya rasa sudah mulai pulih dengan cara saya juga dibantu dengan olahraga teratur dan pola hidup sehat. Ya, itulah cerita nyata dari masyarakat yang Ibu Ella nggak kenal tapi perlu untuk diserap aspirasinya, kemudian dilakukan, praktekkan. Pasti Ibu juga bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Bu Ella, apa harapan Ibu supaya Ibu bisa berubah? Ya kepengen banget kalau umpamanya berubah gitu ya. Mudah-mudahan pulang dari sini, insya Allah ada niat bagus. Tapi harus dijalanin. Tapi kalau niat bagus nggak dijalanin sama juga Bu. Nah, Oke. mau nggak ngejalaninnya? Mau lah.
Yakin? Yakin ya Bu? Mbak Lula, apa rangkuman dari cerita kita hari ini untuk pemirsa? Ini diabetes ini adalah satu penyakit yang merupakan permasalahan besar di Indonesia karena komplikasinya kemana-mana begitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah mencegah. Jangan sampai kecolongan kita kena diabetes. Kalau bisa nih dari diabetes kita tarik lagi supaya nggak kemudian kita hilang, nggak perlu kemudian gula darahnya tinggi. Bisa tidak? Bisa. Semua bisa diusahakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Gunakan teknologi yang sudah tersedia. Teknologi laser ini bisa dipakai satu waktu, kemudian buat pencegahan. Pencegahan, apalagi saya udah punya turunan diabetes, saya makannya juga nggak terlalu bagus, dicegah di sini supaya gula darahnya nggak tinggi. Yang kedua, akan membantu untuk terapi buat orang-orang yang sudah terkena diabetes. Yang terakhir, nih jaga nih supaya kemudian tidak terjadi komplikasi. Nah, jadi dia bisa kemudian di pencegahan, waktu di terapi maupun di rehabilitasi. Terima kasih Mbak Lula. Bu Ella, salam sehat buat keluarga. Mbak Lula juga sama, dan pemirsa udah siap? Kami mau kasih kode vouchernya sekarang juga buat Anda, dimunculkan sekarang, dan inilah waktunya Anda reservasi hasil kerjasamanya Go Healthy dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres untuk Anda bisa melakukan medical check up dengan harga spesial. Baiklah, kalau begitu ya, kita sudah memotivasi Anda hari ini dari Mbak Lula, kemudian cerita dari Ibu Ella juga. Tapi yang ini yang terpenting, sebuah teknologi yang hadir untuk Anda, jangan sampai Anda lewatkan, yaitu teknologi laser. Silakan Coki dan juga Mas Panji. Memilih teknologi juga mesti bijak dan cerdas ya Mas Betul ya. sekali. Dimulai dengan langkah yang paling aman, mengecek eksistensinya. Yes, jadi tips pertama bagi Anda untuk memilih alat kesehatan adalah pastikan alat kesehatan tersebut memiliki nomor izin edar dan terdaftar resmi di pemerintah, seperti dokter laser. Nah, kalau sudah ada izin edarnya, berarti kan kita tenang untuk menggunakannya, kan begitu kan? Betul sekali. Dan tips yang kedua nih, coba lihat track recordnya. Dokter laser sudah dihadirkan lebih dari 10 tahun yang lalu nih Coki. Dan sudah banyak yang menggunakan serta merasakan manfaat dari dokter laser. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda akan mendapatkan garansi resmi dan layanan purna jual yang lebih terjamin. Itu kata garansi maksudnya. Terima kasih sudah diingatkan Mas Panji. Cara mendapatkannya adalah Gampang sekali. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Metro TV